Setelah kurang lebih 9 jam kita melakukan perjalanan, akhirnya tibalah kita di sini guys. Jadi kita sekarang sudah tiba di Jembatan Kakea. Hai guys, ketemu lagi dengan Embun Pangadongan dalam video perjalanan ke Seko. Ini merupakan lanjutan dari video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menonton video saya sebelumnya, silahkan cek pada beranda saya ya. Mahal bayarannya, paling sering jatuh, paling sering tenggelam. Dan setengah mati kita kawal dari belakang. Bikin lambat karena ditunggu jalan. Sekarang kita sudah berada di lokasi Jembatan Kakea, tetapi perjuangan belum berakhir sampai di sini ya guys. Perjalanan masih sangat panjang. Jadi Jembatan Kakea itu merupakan tempat peristirahatan para pengguna jalan, baik yang dari Seko ataupun yang menuju ke Seko. Di sana ada warung guys, kalau tidak salah ada 2 atau 3 warung. Tetapi kalian tahu warung itu tidak selamanya buka. Jadi warung tersebut kadang buka, kadang juga tutup. Beberapa kali saya melakukan perjalanan ke Seko dan beberapa kali juga saya mendapati warung tersebut tutup. Jadi buat kalian yang ingin melakukan perjalanan ke Seko dan kalian tidak tahan yang namanya lapar, sebaiknya kalian membawa makanan ya guys. Karena di sepanjang jalan itu tidak ada sama sekali bangunan yang akan kita temui selain di Palandoan, kemudian di Kakea dan juga di Lambiri. Nah, di 3 titik tersebut kita bisa nginap di warung-warung guys. Jadi biasanya para tukang ojek pada saat melakukan perjalanan ke Seko dan harus nginap di jalan, mereka akan nginap di warung-warung. Dan kalau kita nginap di warung itu tidak dipungut biaya guys, maksudnya tidak dipungut bayaran untuk penginapan kita. Cukup kita membayar makanan atau minuman yang kita makan atau kita minum saja. Nah, di sini kita kembali turun untuk berjalan kaki karena jalannya agak sulit dilalui jika kita berboncengan guys. Kemudian teman-teman saya ini mereka juga takut dibonceng di daerah sini karena pada saat kami melintas di sini itu dalam keadaan hujan, jadi jalannya agak licin. Nah, kalau kalian melakukan perjalanan ke Seko dan kalian tiba di Palandoan itu sudah maghrib atau sudah jam setengah 6, sebaiknya jangan dilanjutkan perjalanannya guys, karena kalian akan melalui jalur ini di malam hari. Jadi sebaiknya kalian nginap saja di Palandoan ya. Jadi Palandoan itu merupakan ujung aspal dalam perjalanan ke Seko. Jalan aspal yang terakhir kita lalui pada saat kita menuju ke Seko yaitu di Palandoan. Tanah Seko yang damai, hamparan savana membentang luas. Mentari pagi bersinar cerah, menyapa bumi dengan kehangatan. Oh tanah Seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Segar di sini menikmati panorama alam yang indah. Gunung dan lembah bersaksi keagungan alam yang abadi. Oh tanah Seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Langit biru dan awan putih, cermin kedamaian tiada tara. Di sini hati menjadi tenang dalam keindahan yang mempesona. Oh tanah Seko, tanah yang indah, padang savana membentang sungguh elok dipandang mata. Rindunya angin sepoi-sepoi, menggugah rasa yang mendalam. Tanah Seko, tempat kita berkelana, savana indah dalam jiwa kita. Setiap detik menjadi kenangan di tanah yang penuh
Tanah Seko tempat kita berkelana, savana indah dalam jiwa kita. Setiap detik menjadi kenangan di tanah yang penuh keajaiban. Dan akhirnya setelah melakukan perjalanan yang panjang, tibalah kita di sini. Jadi sekarang kita sudah tiba di jembatan Kakea. Nah, disinilah para pengguna jalan dari Seko ataupun menuju ke Seko kadang menginap. Mereka nginap di warung-warung secara gratis. Yang paling sering jatuh, pokoknya mahal bayarannya, yang paling sering jatuh, paling sering tenggelam. Dan setengah mati kita kawal dari belakang. Yang bikin lambat karena ditunggu jalan. Dalam hati terukir doa, menanti takdir dari Sang Khalik. Setiap detik ku ukir harapan, dengan sabar ku jalani penantian. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap malam ku menatap langit, berharap bintang membawa pesan. Dengan iman ku jalani hidup, dalam sabar ku temukan ketenangan. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap langkah adalah ujian, tetaplah tegak, jangan berputus asa. Cinta yang tulus kan terbalas, dengan izinnya kita akan bersatu. Jembatan bolong. Jembatan kaki ya. Ini peninggalan Belanda kayaknya ini. Sudah bolong-bolong. Nih. Ini membahayakan ini untuk pengguna jalan. Ini modelnya juga ini sudah miring-miring ini. Ini jembatannya dibangunnya sudah lama ini, soalnya itu kan dari papan begini terus sudah bolong-bolong, sudah begitu bentuknya sudah miring-miring, ini miring ke sini nih. Tuh. Jembatannya sudah bolong-bolong. Ini kayu apa ini? Kayak ini jati putih bukan ini? Kayu apa ini? Ya Allah, seperti inilah.
sini. Jangan nih adik ya. Dari mana ini kak? Dari rumah tuh. Mau kemana? Pulang kampung di Rongkong. Mau ke Rongkong. Yang di Lambiri bagaimana itu? Ada jembatan. Oh, dibuatkan. Oh. 51 motor. Wah, luar biasa. Panen yang buat. Siapa yang buat itu? Banyak toh mas? Iya. Ya, Iya. Di Video. bapaknya itu aja. Iya. Oh, kita lihat kak. Itu ada kak. Gimana Ki? Sebelah bawah. Oh, kenapa kalian tak lihat sini dari bawah kak juga? Banyak dari bawah. Oh. Kan sebagian kita di luar. Iya. Sebagian kami di bawah. Oh, berarti bersamaan tidak di atas. Saya kira ketemu di jalan. Program dia itu naik ke sekali. Ini baru pertama kali naik ojek ke Seiko. Bagaimana perasaannya Bu? Ya, saat ini aman-aman saja. Aman-aman saja. Saat ini tidak tahu Nanti. 1 jam kemudian ini tidak ada kata yang lebih parah. Kalau ini bagaimana perasaannya Bu? Capek, lelah hati. Bagaimana Pak? Tidak mau duduk menyamping. Oh, tidak mau duduk laki-laki, mau dia duduk menyamping. Karena sakit pahanya. Bukan apa kita yang Paha saya sebentar malam. bukan bawah. Otot perut ini ada. Seandainya dibilang Jadi seperti itulah kira-kira gambaran pada saat kita beristirahat dalam perjalanan menuju ke Seiko. Setelah beristirahat, kita kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Jadi kita sekarang dalam perjalanan di jalur Lambiri. Jalannya pun masih sama guys, masih seperti ini ya, masih seperti jalur-jalur yang kita lalui pada saat kita melakukan perjalanan di jalur Kakea. Tapi ini masih lebih mending, lebih parah lagi di daerah pas sebelum kita memasuki Dusun Lambiri. Di situ benar-benar jalannya sangat parah guys. Disitulah saya mengambil video pada saat saya bertemu dengan bapaknya Evi Masamba. Perjalanan kali ini benar-benar sangat melelahkan. Jadi bisa dibayangkan ya guys, bagaimana ketika kita menjadi warga Seiko. Sebenarnya ada pesawat, tetapi pesawat tersebut kapasitasnya terbatas, hanya muat hingga 12 orang penumpang sekali jalan. Sementara masyarakat Seiko banyak, jadi mau tidak mau sebagian harus menggunakan ojek. Pada tahun 2024 biaya pesawat ke Seiko sebesar Rp410.000 guys, sekitar itu ya. Tetapi pada bulan Januari sampai Februari tahun 2025 harganya turun guys sebesar Rp200.000. Jadi turunnya itu hingga 50%. Tetapi kemudian saya mendengar informasi bahwa penerbangan ke Seiko dan Rampi itu hanya sampai tanggal 22 Februari tahun 2025. Dan setelah itu belum ada kejelasan guys apakah masih tetap beroperasi atau bagaimana, karena dengar-dengar katanya belum ada perpanjangan kontrak. Itu menurut informasi simpang siur yang saya dengar ya. Kita semua berharap semoga pesawat ke Seiko dan Rampi itu tetap beroperasi karena masyarakat sangat membutuhkannya guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalur yang seperti ini guys. Ini lebih parah ya karena perjalanannya ini mendaki. Kemudian tanah di sini itu licin, teksturnya seperti tanah liat guys, tanah merah ya. Jadi sedikit saja kena air itu akan langsung licin. Para tukang ojek menuju ke Seiko itu benar-benar luar biasa guys, luar biasa perjuangannya dalam menaklukkan lumpur-lumpur Seiko. Pada saat kami melakukan perjalanan pulang, kami bertemu dengan beberapa orang bapak-bapak yang melakukan perjalanan ke Seiko. Ada yang katanya sudah hampir nangis guys. Itu menurut cerita mereka ya, karena katanya mereka sudah tidak mampu lagi melalui jalur ini. Jalur Seiko menurut saya memang sangat luar biasa. Tetapi kalian tahu jalur ke Rampi lebih ekstrim dibanding dengan jalur ke
Seko. Jika disuruh memilih melakukan perjalanan 3 kali ke Seko dan 1 kali ke Rampi, saya akan memilih 3 kali ke Seko guys dibanding dengan 1 kali ke Rampi, karena jalurnya itu benar-benar di luar nalar. Kemudian di sepanjang jalan kita tidak akan menemukan satupun warung apalagi rumah. Sebenarnya jaraknya lebih dekat dibanding ke Seko, tetapi di sepanjang jalan belum ada sama sekali yang diaspal. Menurut informasi simpang siur yang saya dengar, katanya di Rampi itu tanahnya ada yang mengandung emas. Saya mengatakan informasi simpang siur karena saya sendiri belum sampai ke lokasi dan melihat secara langsung. Maksud saya belum sampai ke lokasi tambang ya, yang tambang emas itu. Dalam hati terukir doa, menanti takdir dari Sang Khalik. Setiap detik ku ukir harapan, dengan sabar ku jalani penantian. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap malam ku menatap langit, berharap bintang membawa pesan. Dengan iman ku jalani hidup, dalam sabar ku temukan ketenangan. Sabar dalam penantian, senantiasa ku panjatkan doa. Yakin ku cinta sejati kan datang di waktu yang tepat, insya Allah. Setiap langkah adalah ujian, tetaplah tegak, jangan berputus asa.
kita akan bersatu. Ini jalan tolnya Seko. Biaya masuk Rp25.000 per orang. Jadi kalau 2 orang jadinya Rp50.000. Sekarang kita sudah berada di jalur Lambiri. Jadi dari sini sudah dekat dengan Dusun Lambiri guys. Dari sini kita masih terus melanjutkan perjalanan melalui jalur yang seperti ini. Karena hujan jadi jalannya semakin licin. Dan semakin ke sana jalurnya itu semakin ekstrim guys. Tetapi ada jalur alternatif. Jalan alternatif tersebut biasa kami sebut sebagai jalan tolnya Seko. Karena untuk melalui jalan tersebut kita harus membayar sebesar Rp25.000 per orang. Kalau dikali-kalikan lumayan juga ya penghasilan mereka dalam sehari, karena dalam sehari itu minimal 20 motor bisa melalui jalan tersebut, bahkan lebih. 20 motor itu perkiraan yang paling sedikit guys. Nah kalau motor-motor tersebut berboncengan atau membawa penumpang lumayan kan. Ini dia jalan tolnya guys, seperti ini ya. Jadi untuk masuk ke dalam itu kita harus bayar, tetapi bayarnya di sebelah sana nanti. Nah kalau kita melalui jalur ini di musim hujan itu jalannya sangat licin, jalannya ekstrim guys, tetapi lebih ekstrim lagi di jalur utama karena kita benar-benar tidak bisa melaluinya. Nah kalau memaksakan melalui jalur utama itu bisa-bisa dalam sehari itu belum tembus guys, karena jalannya itu benar-benar sangat ekstrim. Karena sekarang lagi musim hujan, tetapi pada saat musim kemarau jalannya akan lebih baik ya, dan bisa dilalui oleh motor. Jadi ojek-ojek Seko tak perlu melalui jalan tol ini. Wah, luar biasa. Duh, aku terjatuh guys. Memasuki jalan tol Seko. Jadi ini kita melalui jalan pintas, bukan jalan yang kami lalui pada saat kami bertemu dengan bapaknya Eti Masamba. Ini jalan pintasnya, tapi untuk lewat sini kita harus bayar ya, tidak gratis guys. Aduh. Terus jalannya itu hanya pas-pas ban motor. Jadi kalau mau lewat sini harus betul-betul berhati-hati. Hanya seperti ini. Waduh, luar biasa ya perjuangan. Yang kita lalui tadi. Kita sudah melalui jalan tol, tapi jalannya masih seperti ini. Kita harus jalan kaki, mendaki, terus jalannya licin. Ini jalannya mendaki dan licin. Itu ya, motornya sampai berasap begini nih.
yang sana. Nah, tuh itu jalan utamanya. Ini kita lewat jalan pintas. Di Soso. Di Boso.